Sarana suara. Sarana suara. Iya, iya, iya. Jadi satu tahun. Nah, yang penting itu ada.
Kalau nak legalisir itu kan betul aslinya. Legalisir kan mereka KTP-nya begitu terima. Tidak mesti KTP nggak bisa memang masih kayak ngajeng mereka wonten.
kumpul kota. Bandung mamanya. Karena ini kan niki Pak Yai baru dalam game itu ketentuannya itu naik itu tak cilik, kebesaran tak cilik gitu. Ya, mak kebesaran tak cilik. Itu dari Jumite. Mengeraskan, mengeraskan, mengeraskan. Jenengan ekonomi jenengan betul-betul yang penting jenengan nanti saya punya itu dari meeting ya Bu. Nanti Pak nanti Pak depan ya. Oh, ya nunggu.
Yes, ya. Iya. Oke, Bu. Kok sekecil? Kita pinten. Ratusan ini. Ini juga kan ini asli. Ayo, nanti berarti kan roto kok. Kira bukan. Eh? Limo. Pon. Sing mau setunggal tak kemasi, sing mau sing mboten kangge mau mesti enggak seperti itu. Wis sedaya kan tidak penting iki. Sekarang. Kalau sing enggak seperti itu. Kon ngarah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Mumahdum, yang kami hormati Bapak Direktur Dirdaya Jawa, Bapak Riono, Bapak Ibu semua, para pejabat dari Kementerian Agama dan juga pimpinan Basnas Indonesia, daerah, kabupaten, kota yang saat ini berkumpul. Izin saya hanya menyampaikan dan menguatkan apa yang disampaikan Pak Waka tadi. Kebetulan bicara tentang UPZ ini sangat dekat dengan bagian saya yang membawahi pimpinan penghimpunan. Dan UPZ itu awalnya adalah ada dalam fungsi unit pengumpulan, gitu ya. Artinya dibentuk UPZ ini untuk membantu pengumpulan zakat. Nah inilah maka di bidang saya ada Kadif UPZ. Tapi Bapak Ibu semua sesuai dengan Perbasnas tentang UPZ dan pemahaman praktek UPZ ini, ternyata pengelolaan UPZ ini tidak sebatas pengumpulan saja, tapi mengelola UPZ ini terkait juga dengan penyaluran. Kenapa? Karena di Perbasnas itu ada yang disebut dengan tenaga perbantuan penyaluran. Jadi bahwa UPZ itu bisa difungsikan sebagai tenaga perbantuan penyaluran. Nah ini adalah diskresi kebijakan dari Basnas RI sendiri, Perbasnas yang dituangkan dalam hukum, aturan notulensi hukum, yaitu peraturan Basnas. Nah Perbasnas ini urutan dalam ketatanegaraan dalam sektor hukum rujukan itu adalah ada setelah
PP, peraturan menteri, dan juga adanya peraturan Basnas, gitu ya. Pemerintah, peraturan menteri dan Basnas. Ya, keputusan menteri ya, ada KMA ya, atau peraturan menteri. Nah, Perbasnas itu bagian dari rangkaian putusan hukum yang dalam posisinya adalah sebagai rujukan hukum paling akhir ya kalau derajatnya, dan ini disinkronisasi di Kementerian Hukum HAM ya. Di bawahnya ada aturan lain yaitu SK, surat ketua Basnas, tapi ini kalau SK ketua tidak disinkronisasi di Kumham. Nah, apa yang ingin saya sampaikan, praktek pengelolaan UPZ selama ini selain memang membuka ruang untuk penghimpunan lebih mudah karena itu menjadi unit-unit, tetapi juga menyisakan praktek pelaksanaan tata kelola yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama adalah praktek tata kelola pengumpulan. Bagaimana pengumpulan di unit-unit pengumpul zakat ini biar efektif dan efisien, gitu ya. Nah, ini penting sekali karena UPZ ini karena unit utama pengumpulan, ternyata dalam konteks pengumpulan banyak sekali masalah yang tertinggal di dalamnya. Salah satunya itu adalah apakah dana dari UPZ yang terhimpun di masing-masing ini setorkan semua ke Basnas. Nah, ini menjadi pertanyaan karena ada beberapa kasus sudah dikumpulkan di UPZ tetapi tidak 100% disetorkan ke Basnas. Nah, ini dari sektor pengumpulan, gitu ya. Lalu dari sektor penyaluran. Di penyaluran ini problemnya adalah karena itu tenaga perbantuan dan UPZ itu ada di SK-kan oleh Basnas, maka yang harus bertanggung jawab atas penggunaan dana UPZ, penyaluran UPZ itu adalah Basnas sendiri, gitu ya. Contohnya ada penyaluran 70%, gitu ya, ke UPZ, dikembalikan UPZ. Nah, hakikatnya itu adalah tanggung jawab Basnas. Kalau di audit itu Basnas harus bertanggung jawab, gitu ya, dananya dipakai apa, perencanaannya seperti apa, gitu. Nah, maka UPZ itu RKAT-nya perencanaannya kan disahkan oleh Basnas, gitu ya, dalam rangka melihat RKAT baik dari sisi penghimpunan maupun juga penyaluran. Di Perbasnas itu lebih tegas bahwa sebenarnya posisinya itu adalah bukan penyaluran, tapi piutang, tuh ya, piutang penyaluran. Nah, piutang penyaluran itu apa? Ini akan menjadi hutang selama-lamanya kalau tidak ada laporan atas penyaluran itu. Nah, kalau Basnas tidak menyuguhkan laporan atas penggunaan dana itu, maka selamanya Basnas akan terancam tidak dapat WTP. Wajar tanpa pengecualian dari KAP, artinya nggak balance, nggak seimbang antara pemasukan dan pengeluaran dalam hal pelaporannya. Masuk 100 juta dari UPZ A, lalu dikeluarkan 70%, 70 juta kembali ke UPZ A itu tadi, lalu nggak ada laporannya atas pengeluaran itu dipakai apa. Nah, ini menjadi problem di internal Basnas sendiri, gitu ya. Karena sekarang banyak UPZ merasa ini penyaluran udah nggak perlu laporan. Nah, ini sangat bahaya sekali. Kalau ada orang yang menelisik, kantor akuntan publik yang menelisik, ada wartawan yang menelisik, ini akan jadi masalah. Ini kemarin UPZA ini dapat penyaluran dipakai apa ya? Nggak ada laporannya. Nah, begitu. Itu dari sisi penyaluran. Yang kedua adalah dari sisi keuangan. Ya, dari sisi keuangan, UPZ ini menyisakan tentang bukti penghimpunan, bukti setoran, dan bukti hak amilnya, gitu ya. Jadi di keuangan ini dicatatkan ada 3 hal. Pertama adalah ada rekening uang masuk, yang kedua ada rekening uang keluar, dan ketiga ada rekening tentang hak amil.
atas kerja UPZ ini kan ada hak amil yang akan diberikan. Nah, hak amil ini ada aturannya menurut Basnas. Nah, di keuangan itu tercatat 3 itu tadi, begitu. Nah, ini perlu dibenahi, gitu ya. Karena bagi keuangan 3-tiganya ini harus jelas penggunaan, pelaporan dan pengeluarannya. Dari sisi keuangan, termasuk tadi juga laporan neraca masing-masing PZ tersebut wajib tiap program dijalankan. Lalu dari sisi pelaporan yang terakhir, pelaporan itu di situ di Perbaznas juga disampaikan bahwa wajib lapor untuk harus melaporkan. Bahkan sebenarnya tegas, kalau UPZ tidak melaporkan ini, maka penyaluran untuk selanjutnya itu bisa ditangguhkan terlaksana. Nah, prakteknya kadangkala teman Basnas karena ini adalah dana dari UPZA merasa menghimpun mereka lalu cepat-cepat dikeluarkan padahal belum laporan. Nah, ini menjadi mekanisme semerawut di dalam fungsi pelaporan. Harusnya pelaporan itu laporan 1 masuk maka dana turunkan yang bulan selanjutnya. Lalu seperti itu. Jadi pelaporan sebagai fungsi pengendalian. Nah, itu prakteknya yang sekarang saya sampaikan di sini kepada Bapak Ibu semua pimpinan KUA yang hadir. Sebenarnya pengelolaan dana PZ itu cukup baik dan cukup manfaat kalau disesuaikan dengan SOP yang jelas, begitu ya. Bayangkan kita bisa menghimpun dana dengan halal, dengan aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI, gitu ya, istilah tata kelola Basnas. Aman syari'nya artinya ini menerima donasi udah sesuai dengan syariat karena lewat amil. Karena kalau nggak lewat amil, sekarang terima donasi dari publik disebut pungli, gitu ya. Nah, yang kedua regulasinya sudah benar menjadi unit pengumpul zakat, itu disebutkan di undang-undang ada, lalu juga peraturan Basnasnya ada, maka sah bisa menghimpun dana. Nah, tapi lagi-lagi bagaimana tata kelolanya. Nah, terakhir adalah tentang kepatuhan. Di Basnas itu ada DKM, yaitu Direktorat Kepatuhan dan Audit. Banyak ditemukan dalam hal ini pelaporan kepatuhan dan audit di UPZ ini sangat kurang. Karena tadi merasa bahwa UPZ ini dananya dana kita, dana sendiri, padahal tidak. PZ ini sama statusnya menjadi amil dalam konteks Basnas, gitu ya. Nah, Basnas itu amil dilarang sama sekali merasa uang yang dihimpun itu adalah uang sendiri. Bukan. Uang yang dihimpun itu adalah uang muzaki, uang munfik, uang mutasodik. Ini uangnya orang lain. Orang yang bersedekah, berinfak, berzakat. Lalu ini adalah uang mustahik yang memang Allah menyebutkan bahwa dalam harta kita itu ada hak mustahik baik yang meminta maupun tidak meminta. Wa fi amwalihim haqqul lisailin wal marhum. Jadi ini uangnya mustahik. Fungsi amil hanya fasilitator di tengah. Kalau amil sudah merasa bahwa uang yang dihimpun itu adalah uang sendiri, uang amil sendiri, bahkan merasa uang diri sendiri, itulah awal penyakit dari para pengelola amil zakat. Itulah awal penyakit yang akan menjerumuskan kepada perbuatan-perbuatan jelek dan nista. Maka amil itu jangan merasa bahwa dia punya uang. Tapi amil hanya merasa ya secukupnya aja, yang terima dia dari hak amil, sudah sisanya itu milik muzaki dan juga milik mustahik yang dititipkan kepada kita. Nah, ini saya perlu sekali karena riset kita, penelitian kita banyak sekali awal mula penyakit kronis. Adanya pengelolaan tidak baik, mohon maaf, ada apakah penyelewengan kah, apakah maladministrasi dan sebagainya, itu biasanya mulanya dari gejala bahwa rasa duit yang dihimpun itu adalah duit milik sendiri. Nah, padahal tidak, itu adalah uang milik masyarakat.
dalam hal ini milik muzaki, munfik, mutasodik maupun juga milik mustahik. Nah, Bapak Ibu semua, maka menurut saya kalau kita ada kesamaan visi misi dalam pengelolaan zakat ini, bahwa betul-betul kita ingin memberdayakan mustahik, bahwa kita betul-betul ingin memberdayakan konteks sosial masyarakat di sekitar kita, maka saya titip tata kelola pengelolaan zakat ini betul-betul ditegakkan. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan, karena ini juga yang selalu saya sampaikan kepada tim bidang UPZ. Nah, maka sekarang ada terobosan-terobosan. Bagaimana supaya kontrol keuangan itu terpusat saja? Maka nanti dalam surat edaran mungkin yang akan dijelaskan oleh selanjutnya, tim materi selanjutnya, saya mendorong adanya penggunaan virtual account, gitu ya. Apa itu? Yaitu Basnas selain mengeluarkan SK pengurus UPZ juga memberikan rekening Basnas, ya, dengan virtual account, rekening Basnas KUA Banjarsari, gitu ya, contohnya Kecamatan Banjarsari. Nah, tapi itu rekening Banjarsari ini ada di Garut contohnya ya, maka itu adalah rekening Basnas ke Garut. Jadi supaya dana itu benar-benar langsung masuk ke Basnas, tetapi rekening itu dimiliki oleh dua entiti. Pertama Basnas, yang kedua adalah UPZ terkait. Sama-sama masing-masing bisa lihat dana masuk dan juga sama-sama bisa melihat dana keluarnya, gitu ya. Untuk apa? Untuk mempermudah pertanggungjawaban. Kalau Bapak Ibu semua membuat rekening sendiri lalu tidak bisa mempertanggungjawabkan dikala ada wartawan atau yang lain men-tracing ini dananya apa, tidak bisa menunjukkan, pasti akan menjadi rame, apakah itu sebut pungli dan lain sebagainya. Nah, itulah salah satu nanti pembenahan, dan juga sudah banyak di beberapa Basnas kabupaten yang memanfaatkan virtual account itu. Jadi satu rekening Basnas itu bisa beranak pinak, gitu ya, sampai 1.000 apa 10.000 gitu ya, 1.000 nomor rekening turunannya. Itu biasanya perbankan itu sudah tahu, gitu ya. Jadi satu nomor itu bisa beranak pinak, bank itu sampai ke sekian ratus nomor begitu. Nah, itulah untuk mempermudah, kita sama-sama menjaga jangan sampai kita niat baik kita membuat UPZ ini untuk memberdayakan mustahik baik dari sisi ekonomi dan yang lainnya, tetapi menjadi bumerang bagi kita. Uang yang dihimpun tidak seberapa, tapi menjadi ganjalan kerikil kita dalam melangkah berkarir. Nah, jangan sampai seperti itu. Maka Juklak, Juknis, pedoman, SOP, tata kelola baiknya kita sama-sama tegakkan. Saya percaya Bapak Ibu semua dan kita semua ini punya niat baik, tetapi niat baik saja tidak cukup kalau tidak terkelola tata kelolanya dengan baik, begitu ya. Nah, itu saya tekankan di sini. Terima kasih Bapak Ibu semua, teman-teman dari KKH, Mas Hanum, dan juga dari PZ, Mas Faisal dan sebagainya, termasuk khusus juga Prof. Waryono dan Sekretaris Utama Basnas, Pak Kiai Mukhlis Hanafi yang terus mendorong wujudnya UPZ KUA ini. Ini pembicaraan 2 tahun yang lalu dan memang baik sekali kalau kita wujudkan atas dorongan Pak Dirjen. Ini kita wujudkan agar semakin dekat gerakan zakat ini ada di masyarakat, begitu. Dan UPZ KUA ini adalah garda paling bawah yang bersentuhan dengan masyarakat, baik muzaki maupun mustahik langsung. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Jazakallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rizaludin Kurniawan atas arahan yang telah disampaikan, dan juga di agenda kita hari ini telah bergabung pimpinan Basnas lainnya, yaitu yang pertama ada Bapak Zainul Baharnur selaku pimpinan bidang perencanaan, kajian dan pengembangan. Assalamualaikum Bapak Zainul.
Waalaikumsalam ya. Ya, terima kasih Pak Zainul. Pak Faisal. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Zainul atas kehadirannya, dan juga ada pimpinan bidang koordinasi nasional Bapak Yai Ahmad Sudrajat. Pak Ajat, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mutia dan seluruh pimpinan wabil khusus juga sahabat kami Pak Prof Waryono dan jajaran di Dirzawa, sukses selalu, berkah selalu. Saya baru sahur ini. Amin. Ini lagi persiapan kita memberikan membuka dapur umum di Rafah di Mesir, di Palestina, dan dapur umum ini akan mensupport makanan-makanan ke Gaza dan beberapa kawasan di pengungsian teman-teman masyarakat Muslim Palestina yang ada di beberapa titik yang tersebar, baik di Yordan, baik di Rafah dan di Arish. Kita bekerjasama dengan Baitul Zakat wa Shadaqah Syekh Azhar dan dengan Red Crescent. Mohon doanya Ibu sekalian menjalankan amanah titipan kepada Basnas untuk kami sampaikan kepada masyarakat Muslim di masyarakat di Palestina, khususnya di Rafah, Gaza, dan di Yordan. Baik, terima kasih Pak Yai Ajat atas telah berkenan, dan selamat kembali mengemban amanah Pak Yai Ajat, dan titipkan salam cinta kami untuk saudara-saudara kita di sana. Terima kasih. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita melangkah ke agenda kita berikutnya. Marilah kita bersama menyimak pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia. Maka dari itu, kepada Bapak Profesor Dr. Waryono Abdul Ghafur kami persilakan. Saya dijadwalkan lah, Pak. Ya, terima kasih Pak Waryono, kami persilahkan untuk memaparkan materi. Waduh, ini materinya sudah siap, tapi ya udahlah, bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wakil Ketua Basnas, seluruh pimpinan Basnas, Bapak Ibu semua yang tidak bisa saya sebut satu persatu, Pak Direktur Bina KUA dan keluarga Sakinah dan seluruh staf juga, Bapak Ibu Kepala KUA, ini alhamdulillah saya lihat chat ini alhamdulillah pada hadir, tanda bahwa ini semangat yang luar biasa Pak Faisal ya, jamaah tuh, ya, kita itikafnya di zakat gitu ya dan wakaf. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan dan kesehatan yang kita terima. Mudah-mudahan kesehatan yang kita miliki dapat meningkatkan kesempatan kita untuk, tadi Pak Wakil Ketua menyebut, semakin banyak berinvestasi dalam kebaikan. Yang kedua, salawat salam semoga disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan melalui zakat dan juga wakaf kita dapat menjadi bagian dari unsur masyarakat yang mensejahterakan dan menguatkan masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit saja saya menyampaikan karena sebenarnya sesuai dengan amanat undang-undang, UPZ ini adalah kewenangan dari Basnas. Tapi saya mungkin sedikit ingin menyinggung ya bahwa berdasarkan PP 14 tahun 2014 tadi sudah diingatkan oleh Bang Rizal bahwa seseorang atau organisasi apapun ya itu tidak boleh kemudian tanpa izin mengumpulkan atau mengambil bahkan ya zakat atau dana-dana sosial di masyarakat. Dan kalaupun ada amil yang bersifat individual, PP 14 itu mengamanahkan agar amil itu, lah ini kaitannya dengan KUA, agar melapor ke kantor urusan agama. Nah, ini juga tentu Bapak Ibu para kepala KUA dengan bekerja sama dengan para penyuluh dan kiai-kiai serta tokoh lokal ini bisa mengingatkan gitu melalui masjid-masjid, musola dan majelis taklim bahwa berzakat melalui amilnya itu diharapkan ya yang terlembaga gitu ya, sehingga kemudian dari sisi pengumpulan dan sampai kemudian pendistribusian dan pendayagunaan itu betul-betul terintegrasi dan terdata dengan baik.
Itu yang pertama. Yang kedua, ini terkait dengan tugasnya juga ya. Itu ada di PMA nomor 34 tahun 2016 bahwa KUA itu juga salah satunya melayani bimbingan zakat dan wakaf. Jadi boleh jadi Bapak Ibu yang datang ke kantor KUA tadi sudah disampaikan bukan hanya urusan nikah dan asmara gitu ya, atau pembinaan dan bimbingan gitu, terkait dengan keluarga, tapi juga terkait dengan zakat dan wakaf. Sementara saya mengamati Pak Faisal ya dan Bapak Ibu dari Basnas, ini literasi zakat wakaf ini harus terus selalu ditingkatkan ya, sehingga Pak Menteri dalam Basnas Award itu menyampaikan bahwa 41-42 triliun itu masih belum optimal gitu kan, dilihat dari potensi zakat yang ada di Indonesia. Nah, boleh jadi salah satu faktornya adalah masih banyak masyarakat Muslim yang tidak mengerti gitu ya, atau yang kedua masih berzakat secara pribadi dan juga kepada individu sehingga kemudian tidak tercatat, atau ya ini yang tidak diharapkan, ya enggan berzakat tapi karena dia dapat pemahamannya lebih baik infak dan sedekah, maka kemudian infak dan sedekahnya, zakatnya belum gitu. Padahal dalam perspektif Yusuf Qaradawi misalnya fikul aulawiyah, ya tentu berzakat dulu baru infak dan sedekah gitu ya. Nah, tapi rupanya masyarakat itu seringkali lebih senang gitu ya infak sedekah daripada zakat. Nah, ini juga perlu literasi yang lebih serius ya di masyarakat. Dan Basnas juga sudah bekerja sama ya dengan bank gitu ya. Misalnya BSI, saya pernah mengikuti kegiatan di BSI misalnya, ternyata ada beberapa nasabah priority itu yang juga belum mengerti tentang zakat gitu. Nah, ini meskipun ada sifat kerahasiaan nasabah priority itu sama, mungkin bisa melalui OJK ya, bekerja sama gitu, gimana caranya mengingatkan nasabah-nasabah priority ini ingat zakat gitu ya. Nah, termasuk Pak Mahdum itu pernah punya pikiran gitu ya, diskusi dengan saya, seringkali kita itu kan di bank tertentu itu kan ada jumlah rupiah yang kemudian dalam jumlah tertentu itu dianggap rekeningnya mati gitu ya. Nah, itu juga bisa tuh nanti kita coba gitu ya. Kalau diakumulasi, kalau misalnya 2.000 dinilai mati kali sekian juta rekening, itu kan sudah lumayan ya Pak Ajat ya. Ini kelihatan Pak Ajat baru bangun tidur gitu. itu kalau dihitung ya. Jadi bukan hanya 2.000-nya gitu ya. Pengalaman toko retail ya dengan mengatakan apa didonasikan, itu ternyata juga jumlahnya luar biasa. Jadi ini juga masih belum menurut saya potensi ini diambil. Atau mungkin kalau misalnya mau bahasanya sekalian infak dan sedekah, itu mungkin lebih bagus juga daripada pakai bahasa selain bahasa agama gitu ya. Infak sedekah kan bahasa agama. Oke, kemudian saya juga ingin menyampaikan bahwa sesuai dengan PMA nomor 34 tahun 2016, ini perlu juga ada pengembangan bimbingan zakat dan wakaf tadi. Jadi tentu kalau hanya mengandalkan kepala KUA ya sangat berat ya, karena KUA itu tugasnya semakin banyak gitu ya. Tapi ini sebagai program prioritas, alhamdulillah ini kan KUA dengan status A dan juga sebagian B gitu ya. Nah, berarti KUA-nya sudah bagus gitu ya, dari infrastruktur, dari SDM dan sebagainya. Itu mudah-mudahan gitu ya, mudah-mudahan dengan KUA sebagai ujung tombak, bukan ujung tombok gitu ya, itu diharapkan akan semakin besar gitu pengumpulan dan juga tentu penerima manfaat zakat. Jadi pasti menurut saya ketika pengumpulan besar maka semakin banyak masyarakat akan menerima manfaat. Nah,
Jadi seperti rel kereta gitu ya, jalan bersama gitu. Nah, kalau semakin banyak yang menerima manfaat, berarti zakat akan memiliki fungsi determinan dalam mengurangi angka kemiskinan, dalam mengurangi angka kesenjangan sosial gitu ya. Sehingga kemudian insya Allah orang-orang yang menerima zakat ini wasolli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Zakat itu akan menjadi faktor stabilitas bangsa dan negara. Karena apa? Karena orang miskinnya atau orang fukoronya atau asnaf athamaniyahnya itu tidak memiliki pikiran negatif terhadap orang-orang kaya. Nah, ini yang saya pernah menyampaikan ini di teman-teman di kepolisian ya, bahwa tugas pengamanan masyarakat itu ternyata polisi bisa mendorong gitu ya untuk masyarakat itu berzakat. Jadi kalau masyarakatnya yang muzaki, yang berkemampuan untuk berzakat, maka pikiran-pikiran negatif, pengen mencuri dan sebagainya itu hilang. Nah, berarti ini akan berkontribusi pada pencegahan kriminalitas di masyarakat. Itu zakat. Zakat punya fungsi itu. Washolli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Nah, target pertama nanti Pak Zainal yang mungkin lebih detail akan menyampaikan. Kalau sekarang baru 99 dan sebelumnya sudah ada sekitar 6 KUA dari 5.963, ini kalau nanti ditarget 1.000 saja di tahun 2024 gitu ya, saya membayangkan bukan hanya penambahan 1 triliun ya Pak Ajat, Pak Faisal ya, Pak Zainul ya, tapi mungkin bisa lebih gitu ya. Nah, dengan catatan tetap semuanya harus prudent. Tadi sudah diingatkan oleh pimpinan kita gitu ya, Bapak Ibu di KUA, bagaimana membuat masyarakat itu muncul kepercayaan atau trust kepada kita gitu. Insya Allah kalau KUA sih pengalaman saya di kampung itu menjadi salah satu rujukan ya di masyarakat gitu. Apalagi kalau menggandeng para kiai tokoh masyarakat. Mungkin itu Mbak Mutia ya dari saya. Terima kasih Basnas, terima kasih Pak Zainal, Direktur Bina KUA. Kami Direktorat Jawa sangat support, bukan sekedar ini sebagai amanah dari Pak Dirjen gitu ya, atau Pak Menteri, tapi bahwa kita berkomitmen bagaimana pengetahuan dan pengamalan zakat itu optimal di Republik ini, yang saya menyebutnya 5 rukun Islam, 2 diantaranya di backup undang-undang. Ini luar biasa bagi saya ya, apresiasi negara. Nah, tinggal bagaimana kita sebagai muslim lebih amil, itu lebih optimal dalam mengupayakan terselenggaranya tata kelola zakat yang baik. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dono atas tadi pemaparan materi. Dan tadi Bapak Ibu, setelah kita menyimak bersama materi yang tadi disampaikan atau dipaparkan oleh Prof. Waryono, dan di sesi ini saya akan memberikan kesempatan bagi 3 orang peserta untuk dapat menyampaikan pertanyaannya. Nah, tapi harus menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Jadi boleh untuk menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu, lalu setelah itu baru mengaktifkan fitur mikrofon ya, setelah nantinya saya persilahkan. Nah, maka dari itu kepada para peserta Bapak Ibu, kami persilakan untuk dapat menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Baru setelah itu kita bantu untuk dapat mengaktifkan mikrofonnya. Saya buka 3 orang peserta, dan untuk yang pertama ini sudah ada dari KUA Biringkanaya. Boleh dibantu kepada tim panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak boleh perkenalkan diri dulu, namanya siapa dan apa pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Prof. Waryono. Kami silahkan. Kepada Wakil Ketua. Silakan. Silahkan Dok. Saya Abdul Rahman, Kepala KUA Kecamatan Biringkanaya. Kami laporkan bahwa KUA Biringkanaya
PZ sejak tahun 2021 berdasarkan petunjuk arahan dari Direktorat Pemberdayaan Masyarakat. Kemudian bahwa tahun 2023 Februari 2023 Direktorat Bina Kaula dan Keluarga Sakinah dalam menyampaikan pada saat rapat koordinasi Basnas terkait dengan program yang diusulkan untuk Basnas memberikan dukungan. Di antaranya adalah bimbingan perkawinan, cegah kawin anak dan stunting, dan konsultasi. Terkait dengan itu, kami di KUA Beringkanaya, karena di slide yang ada dari pusat digambarkan bahwa jika setiap jatin bisa berinfak 50.000, kemudian dana itu kemudian dibuatkan program. Jadi kami terkait dengan laporan, pengumpulan dan pelaporan ke Basnas Kota Makassar itu sudah berjalan. Setelah penyaluran pun itu kami lakukan. Hanya kami butuh penguatan bahwa UPZ KUA tentu di samping melakukan penyaluran, yang kami prioritaskan adalah pemberian bantuan modal untuk melanjutkan penyaluran penerimaan manfaat yang tahun 2021 Kementerian Agama Pusat salah satunya di KUA Beringkanaya. Nah, itu kami lanjutkan meskipun dari sisi nominal ya masih kecil, tetapi itu kami usahakan untuk lebih produktif, bukan sifatnya konsumen. Dan di sisi lain tujuan penyaluran kami adalah untuk menunjang atau menopang kegiatan KUA, salah satunya bimbingan perkawinan dan beberapa bimbingan di KUA yang termasuk untuk bimbingan zakat wakaf. Apabila itu kami lakukan, ya tentu dibutuhkan anggaran di sini. Sementara dari anggaran yang operasional yang ada tidak dapat atau tidak cukup untuk kami lakukan. Sehingga keberadaan UPZ KUA ini kami sangat berharap untuk menunjang kegiatan KUA, ya termasuk katakanlah untuk ketahanan keluarga, pembinaan keluarga sakinah, dan itu tercantum di dalam RKT UPZ KUA. Kami hanya butuh penguatan. Karena kemarin pada saat meeting kami juga SAPA KUA kami sudah lakukan. Hanya Pak Direktur menyampaikan bahwa dipertimbangkan karena yang mengikuti bimbingan perkawinan itu ya tentu ada orang yang mampu. Tetapi bukan soal mampu tidak mampu di sini menjadi pertimbangan kami, bahwa bagaimana kegiatan KUA ini bisa berjalan. Ya, adanya konsumsi atau snack yang kami berikan karena kegiatan itu melewati ataukah dilaksanakan sekitar 4 jam. Artinya mulai jam 8 sampai jam 2 siang, ya, atau sampai jam 3. Sehingga konsekuensinya ya kami harus memberi makan kepada peserta. Karena 5 materi bimbing 5 itu harus kami berikan. Nah, itu salah satu contoh, dan kami hanya butuh penguatan bahwa UPZ KUA di samping bagaimana program pemerintah pengentasan kemiskinan dapat kami juga prioritaskan, tetapi juga tentu untuk mendukung program KUA dalam hal penyuluhan, bimbingan, dan konsultasi atau konseling. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan untuk Pak Waryono kami persilahkan untuk dapat menjawab. Nanti dilanjut dengan dari Basnas juga. Kami persilahkan. Ya, ini kayaknya yang pas menjawab ini Bang Rizal ini, Mbak. Karena terkait dengan setelah terkumpul tadi ya, apakah boleh misalnya tadi untuk penguatan operasional di KUA gitu ya, termasuk juga untuk bimbingan dan macam-macam ya.
Nah, cuma ini Pak Kepala, ini kebetulan saya pernah ke sana ini, ke Giringkanaya ini. Jadi di Perbasnas nomor 2 tahun 2016 itu kan sudah diatur ya tentang bagaimana pembentukan dan tata kerja unit pengumpul zakat. Nah, tinggal itu saja kalau saya sih bagaimana memahaminya gitu ya, sehingga kemudian ketika nanti pendaya gunaannya itu betul-betul sesuai, itu satu. Yang kedua, tadi sudah diingatkan bahwa UPZ itu adalah membantu Basnas dalam pengumpulan zakat. Tinggal nanti berapa porsi